Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya sekarang. Paslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa shaunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-ridatu wal iyadu billahi ta'ala. Titik. Dah segitu aja dulu. Halaman 9 paslun. Sun baru nih ya. Paslun ari hiji pasal. Paslun adapun pasal 1 ini. Yajibu ala kulli muslimin, wajib kepada seluruh orang muslim, hifdu islamihi, merawat atau menjaga keislamannya, wasaunuhu, dan memeriksa keislamannya, amma yufsiduhu, dari sesuatu yang bisa merusak keislamannya, wayubtiluhu, dan membatalkan keislamannya, wayaqta'uhu, dan memutuskan keislamannya. Wahwa yang dimaksud ar-ridatu, yaitu ridah, murtad. Kalau ingat ke sini bilang tad itu apa? Bisa murtad, nggak boleh. Jadi harus seutuhnya nyebutnya ustad gitu. Ustad, ustazah, apaan coba? Nggak boleh sepotong-sepotong ya. Apalagi kita yang udah belajar ini sekarang. Tad, nggak boleh. Wal iyadu, dan berlindung billahi ta'ala, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Titik. Dah. Yajibu ini kalimat fi'il ya, kalimatnya fi'il karena menunjukkan pekerjaan, jelas ya. Terus kalimatnya dilalah fi'il mudhari mufrad mudzakkar goib. Ala kulli muslimin, ini adalah jar majrur, kemudian digabungin lagi dengan muslimnya jadi idofat, mudhof dan mudhof ilaih. Hifdu islamihi ini menjadi fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari kedudukan fi'il. Jadi lafaz yajibu ini selain bahwasanya ini kalimatnya kalimat fi'il, ini berikut kedudukannya pun juga, tarkibnya pun juga menjadi fi'il juga ya. Jadi ditanya kalimat fi'il jawabannya, ditanya tarkib atau kedudukan pun juga sama. Jadi fi'il. Sehingga kalau misalnya berbicara tentang kedudukan, di mana ada fi'il pasti ada fa'il. Inilah fa'ilnya. Lafaz hifdu islamihi. Begono. Kemudian hifdu islamihi ini didapatkan ya. Wasaunuhu, wasaunuhu juga ini jadi atau ikut ke lafaz hifdu. Makanya akhir barisnya itu dibaca doma, wasaunuhu, nggak bisa dibaca wasaunehe, wasaunahu, nggak bisa. Amma yufsiduhu, dari perkara yang merusak keislamannya. Nah kesananya udah sama lah, wa yubtiluhu, wa yaqtumuhu, wa huwa. Nah ini jadi mubtada ya, wa huwa, dan yang dimaksud koto, memutuskan, ar-ridatu, yaitu ridah atau murtad. Nah ini mubtada khobar ya. Wahwanya dari kalimat isim, isimnya isim domir. Dulu kalau pernah Ustaz belajar pas SD, wahwa disebutnya isim domir. Domir teh apa? Doma irian kan. Tapi bukan itu maksudnya ya. Kemudian wal iyadu, ini ngikut tapi ke dalam lafaz ridatu bila atau wahwa sama, baca ropa kalimatnya, kalimat isim billahi ta'ala. Udah cukup. Oke. Terus sekarang baru kita masuk ke murad. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun yajibu ala kulli muslimin hifdu islamihi. Dalam pasal ini musonib menjelaskan tentang kewajiban bagi seluruh umat muslim, bagi seluruh orang-orang yang mengaku muslim ya. Apa kewajiban yang dijelaskan di sini? Yakni menjaga, memeriksa, merawat keislamannya.
Dari apa? Merawat apa? Menjaga dari apa? Menjaga dari sesuatu, segala yang bisa merusak, yang bisa memotong, yang bisa memutuskan terhadap keislaman seseorang muslim itu sendiri. Jadi nggak bisa ketika kita masuk Islam, kemudian kita bisa leha-leha, poya-poya dengan waktu, dengan amal, dan dengan ucapan, dan lain sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Tapi setelah kita masuk Islam, kita dituntut, bahkan wajib bahasanya, ya, untuk menjaga, meriksa, merawat terhadap keislaman yang ada di dalam diri kita. Sehingga kalau bahasa di pertemuan sebelumnya, ya, merawat, jadi jangan sampai membiarkan keislaman kita itu berkembang kecil aja terus, begitu-begitu aja gitu. Kalau dalam firman Allah ada salah satu ayat yang berbunyi, asibana su ayyutsraku ayyuminu wa hum la yuftanun. Apakah engkau menyangka bahwa Allah akan meninggalkan kalian sebagai orang-orang muslim tanpa akan ada datangnya cobaan? Atau dalam ayat lain lagi, am hasibtum an tadkhulul jannata walam ya'lamillahul ladina jahadu minkum masathumul ba'sa wadharra wazulzilu ila akhirih. Jadi apakah engkau mengira ketika engkau sudah tercatat sebagai terhitung sebagai orang muslim, orang mukmin, akan dibiarkan saja oleh Allah begitu saja? Tidak. Makanya pengarang kitab Sulam juga pun mengarang dalam pasalnya ini bahwasanya wajib kepada semua umat muslim untuk menjaga, meriksa, merawat keislamannya dari sesuatu yang bisa merusaknya, dari sesuatu yang bisa membatalkannya, dari sesuatu yang bisa memutuskannya. Bukan kaleng-kaleng gitu ya. Nah, apa yang dimaksud yang akan memutuskan terhadap keislamannya? Apa yang dimaksud dengan yang akan memotong, membatalkan keislamannya seseorang di dalam agama Islamnya? Wahuwa ar-ridatu wabillah wal iyadu billah, yaitu dari kemurtadan. Dari kemurtadan. Murtad itu adalah satu nama untuk murtad itu adalah nama untuk seorang muslim yang mana bila ia keluar dari keislamannya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bisa saja jadi. Jadi murtad itu bisa terjadi disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi murtad itu bukan karena disengaja saja. Kalau misal kita pernah lihat kan di TV seorang artis mengganti KTP-nya dari Islam ke Kristen, peduli amat gitu. Itu disengaja kan. Nah, jangankan yang disengaja, yang tidak disengaja sekalipun juga itu bisa. Begitu ya, bisa terjadi. Jangan dikira hanya disengaja saja yang bisa, yang dihukumi. Justru seorang ulama ini memberikan wanti-wanti kehati-hatian ya kepada segenap orang muslim agar menjaga, agar tidak seperti itu. Kalau sudah masuk Islam ya sudah. Pasal selanjutnya kan kemarin harus menjaga, harus menetap, harus istiqomah, harus kuat, harus daim, harus dawam, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita harus menjaga keimanan yang ada dalam diri kita. Karena siapa lagi yang akan menjaga keimanan diri kita kalau bukan bermula dari diri kita sendiri. Begitu. Ya, itu satu-satunya yang paling bisa diandalkan oleh kita. Nah selanjutnya nanti kita akan masuk pada qauluhu wa qad kasura fi hada zaman atasahulu fil kalam. Nah, kalau boleh curhat nih sedikit. Ini qauluhu yang paling bisa Ustadz ingat sampai detik ini, sampai sekarang. Dari dulu. Karena apa? Karena ketika awal mendengarnya juga udah mencengangkan gitu loh bahasanya. Mencengangkan, sehingga dari situ bisa ada muncul keinginan ya untuk menghafal agar bisa teringat terus. Jadi artinya itu waqad kasura fi hada zaman, yakin nyata telah banyak fi hada zaman, di zaman ini, kata seorang ulama. Berarti ini zaman dulu kan beliau udah menyebutkan zaman ini sudah banyak sekali atasahulu fil kalami, gagampangan, apa ya bahasa Indonesianya, gagampangan, mengentengkan, nyapirakeun, menganggap remeh.
Nah, menganggap remeh. Terima kasih Mustami yang budiman. Menganggap remeh fil kalami di dalam bercerita, di dalam berbicara. Hatta annahu yakhruju min badihim alfad, sehingga mengeluarkan dari setiap ucapan mereka itu ya ada ucapan tukhrijuhum anil Islam yang mengeluarkan dirinya dari keagama Islaman. Jadi kalau misal menganggap remeh saja mungkin biasa, tapi kalau misal ternyata ada perkataan dari sebagiannya itu lapad yang bisa mengeluarkan dirinya dari keislaman, itu kan sudah luar biasa bahayanya. Begitu. Ya, tapi banyak di zaman dulu para ulama menyebutkan ya orang menyepirakan gitu, menyepelekan, menganggap remeh terhadap pembicaranya sendiri. Makanya tadi ada bahasa wal iyadu billah, harus berlindung kepada Allah begitu untuk demi menjaga keislaman. Jadi menjaga keislaman ini tidak cukup dengan berdiam diri saja, tapi kita harus menjaga keislaman oleh mata dohir, mata batin, oleh mata, lisan, dan seluruh anggota badan kita. Begitu ya, untuk sementara segitu aja dulu. Udah masuk ya, berarti tadi imlanya udah ada, tarkibnya udah ada, murodnya pun juga udah ada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa bertambah wawasan buat semua, khususnya buat pemateri, dan mudah-mudahan semuanya bisa menyimak video ini, menyimak materi yang ada dalam video ini. Sekian saja, nakhtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semua akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.